Halo semuanya, perkenalkan saya Alam Wibowo, Senior IT Full Stack Developer. Video kali ini saya akan membahas bagaimana mendesain Kafka untuk sistem insurance secara real architecture. Bukan hanya teori, tapi bagaimana implementasi yang scalable, reliable, dan production ready, seperti yang biasa dipakai di industri fintech maupun insurance besar. Kita akan bahas mulai dari bisnis problem, event-driven architecture, topik design, partition strategi, reliability, sampai memory tuning dan high availability. Kalau kita lihat sistem insurance modern, proses bisnisnya sebenarnya cukup kompleks. Ada proses klaim, policy management, payment, fraud detection, notification, sampai integrasi ke external payment gateway atau third party system. Masalahnya, semua service ini biasanya saling terhubung dan saling bergantung. Ketika traffic meningkat, misalnya saat terjadi claim spike, sistem mulai mengalami bottleneck atau sulit di-scale. Nah, ini bagian paling penting dari sisi bisnis. Kalau arsitektur sistem tidak dirancang dengan baik, impact-nya bukan cuma teknis, tapi langsung ke uang dan reputasi perusahaan. Contohnya duplikat payment akibat retry yang tidak terkontrol, atau fraud yang tidak terdeteksi secara real time karena sistem lambat memproses data. Belum lagi SLA breach akibat claim processing delay. Dari sisi operasional juga berbahaya karena servis saling tergantung. Satu service down bisa menyebabkan cascading failure ke sistem lain. Dan dari sisi customer experience, klaim lambat membuat trust turun kepercayaan menurun dan meningkatkan churn nasabah. Jadi sebenarnya root problemnya adalah arsitektur sinkronus dan tightly coupled. Oke, untuk mengatasi masalah tadi, kita menggunakan event driven architecture dengan Kafka sebagai backbone system. Alih-alih service saling call secara langsung, sekarang semua komunikasi dilakukan melalui event. Jadi produser publish event ke Kafka, lalu service lain subscribe dan memproses event secara asinkronus. Dengan pendekatan ini, service menjadi lebih loosely coupled, lebih scalable dan lebih resilient. Kenapa memilih Kafka? Karena Kafka memang didesain untuk high throughput event streaming. Kafka mampu menangani jutaan event per detik dengan durability yang tinggi. Selain itu, Kafka menggunakan distributed log architecture sehingga data tetap aman meskipun ada broker yang down. Dan yang paling penting, Kafka sangat mudah di-scale secara horizontal hanya dengan menambah broker atau partition. Di slide ini kita melihat high level architecture. Klien atau mobile app masuk melalui API gateway, kemudian core service akan publish event ke Kafka. Kafka menjadi event backbone yang menghubungkan semua service. Claim service, policy service, payment service, fraud
detection, hingga notification service. Yang menarik di sini, service-service ini tidak saling call langsung. Semua komunikasi asinkronus lewat Kafka. Ini membuat sistem jauh lebih scalable dan fleksibel. Sekarang kita lihat contoh flow claim ya secara end-to-end ya. Pertama, klaim dibuat dan menghasilkan event claim submitted. Kemudian validation service akan memproses dan publish claim validated. Jika lolos approval, sistem publish claim approved. Setelah itu, payment service menjalankan payment initiated sampai payment completed. Semua perubahan state direpresentasikan ya sebagai event. Jadi setiap service cukup fokus pada responsibility-nya masing-masing ya. Di Kafka, topik governance itu sangat penting ya. Karena ketika service ya atau sistem semakin besar, jumlah topik bisa sangat banyak. Makanya kita perlu standar naming convention. Contoh format yang umum, domain, event, version. Misalnya, claim, submitted, v1 atau version 1. Kemudian payment dot completed dot version 1. Dengan naming yang konsisten ya, maintainability, observability, dan governance menjadi jauh lebih baik. Selain itu, versioning juga wajib ya untuk menjaga backward compatibility. Partition adalah jantung scalability di Kafka. Di sini key sangat penting, misalnya claim ID digunakan sebagai key. Tujuannya supaya semua event untuk klaim yang sama masuk ke partition yang sama. Dengan begitu, ordering tetap terjaga. Partition sendiri berfungsi sebagai unit paralelism atau paralelisme. Semakin banyak partition, semakin besar kemampuan throughput sistem. Tapi kita juga harus hati-hati terhadap yang namanya hot partition. Di Kafka, scaling consumer dilakukan menggunakan consumer group. Misalnya payment group, fraud group, notification group. Rule pentingnya yaitu jumlah partition harus lebih besar atau sama dengan jumlah consumer. Karena satu partition hanya bisa diproses oleh satu consumer dalam satu grup yang sama. Dengan desain ini, scaling horizontal menjadi sangat mudah. Karena sistem insurance berhubungan dengan data finansial, reliability menjadi sangat kritikal. Misalnya, saya menggunakan konfigurasi seperti ini. Replication.factor equals 3 atau equals 3 means in sync replicas equals 2 sama dengan 2, ACKS sama dengan all. Artinya data direplikasi ke beberapa broker sebelum dianggap sukses. Dengan pengaturan ini, kalau satu broker mati, data tetap aman. Oke, baik. Next, selanjutnya yaitu terkait dengan data safety dan error handling. Kemudian kita juga perlu memikirkan data safety
yaitu contohnya bagaimana menghindari data duplikat ya, atau misalnya menghindari duplikat payment. Biasanya kita implementasikan idempotent consumer. Selain itu gunakan retrieve topic dan date letter topic. Kalau processing gagal, event bisa dipindahkan ke retrieve atau DLT tanpa mengganggu flow utama. Nah, ini contoh enterprise arsitektur yang biasa digunakan di perusahaan besar. Kafka berada di tengah sebagai sentral ya, nervous system. Semua service publish dan konsum event melalui Kafka. Kelebihannya, service menjadi independen, mudah di scale, dan lebih resilient terhadap failure. Ini bagian yang sering overlooked. Banyak orang berpikir Kafka itu heavy RAM JVM ya. Heavy RAM JVM. Padahal sebenarnya Kafka sangat bergantung pada operating system page cache. Jadi OS page cache. Contohnya, kalau kontainer punya 8 GB RAM, maka idealnya 4 GB untuk JVM heap dan 4 GB untuk OS cache. Kalau semua RAM dipakai heap, performa justru turun. Oke, baik, sebagai penutup, Kafka sangat cocok digunakan sebagai backbone sistem insurance modern. Dengan event-driven arsitektur, kita bisa membangun sistem yang lebih scalable, lebih reliable, dan lebih resilient. Dan menurut saya, kunci utama bukan hanya di Kafka, tetapi di desain arsitektur secara keseluruhan ya, terkait topik, strategi, partition design, consumer scaling, dan reliability pattern ya. Terima kasih, saya Alami Bowo, semoga sharing ini bermanfaat.